المقام العظيم أن تحفظنا في حركاتنا وسكناتنا بأحياء آياتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتغلباتنا في جميع رعاياتك وعصيك وقاياتك وأن تبلغنا من شرف المؤمنين إليك أنت العليم غاية آمالنا وتقبل منا ما تقربنا في منياتنا وأعمالنا وتجعلنا بأرض أهل الحليم من العاذرين وفي طرائق الدباء من السالمين ولحقك وعقب من المؤمنين ولأهلك من الحاكمين اللهم إنا لنا أقوى برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وانظرنا جميعا لواسلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء بمنك وتوجهنا بك مستشفعين أن تقابل قدم بذنب الغفران والوصي بالإحسان والسيد بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن أوطرنا الحبيب وأنزل وله وظهر وحرم بملكات والشريف في جهة أولاد الأولين فلكل الأوانين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأن راية الدين القويم في جميع الأقوال منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بهذه معمورة معنا نصورا واغفر لهم البدر والمؤمن واغفر إلى المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشرف لك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر الظالمين والظالمين وبسوء العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحج العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحج العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحج العظيم من جميع البلايا وفي الحج المجيد من الذنوب والخطايا واجبنا في العمل بطاعتك وصيدك في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفى المسلمين من المسلمين لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الجسام والروح والملوك والآل والصحب وغيرهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونفعات في الجلال والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekhul Musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa asrarihi fi darihi amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah di malam hari ini di rutinan setiap malam Selasa kita bersama-sama kembali berkumpul di majelis Imdadul Alawiyah bersama-sama membaca maulid yang di dalamnya memuji Rasulullah, membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan bacaan sholawat kita itu menyambung hati kita lawan Rasulullah sehingga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana biasa kita bersama-sama membaca kitab Risalatul Muhawwanah, di mana Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di sini beliau memadahkan dalam kitab Sidin tentang tawakal Allah. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab beliau ini tentang tawakal ulun khususnya dan kita seberataan bisa mengamalkan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memadahkan wa'alam anna asla tawakkuli 'alallahi ma'rifatul qalbi bi annal umuri kulliha biyadillah.
ma yanfa'u minha wa ma yadurru wa ma yasu'u minha wa ma yasurru wa anal khalqa law ijtama'u kullahum ala ay yanfa'uhu bi syai'in lam yanfa'uhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lahu aw ala ay yadurruhu bi syai'in lam yadurruhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaihi. Ketahui ujar sidin olehmu bahwa dasar tawakal kepada Allah itu adalah hati mengetahui, hati mengenal bahwasanya semua perkara, segala urusan berada di dalam genggaman Allah. Jadi ma'rifatul qalbi bi annal umura kullaha biyadillah. Hati kita mengetahui bahwa segala urusan kita, seberataan perkara yang kita hadapi itu di dalam genggaman Allah. Artinya kita sandarkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ma yanfa'u minha, apa yang bermanfaat dari perkara itu. Apa yang mudarat, yang berbahaya dari perkara itu. Apa yang dianggap buruk di dalam perkara tersebut, apa yang dianggap baik, seberatan itu berada dalam genggaman Allah. Ujar sidin, sesungguhnya makhluk seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan manfaatnya, untuk memberikan manfaat kepada orang tersebut, misalnya ada makhluk berkumpul hendak memberikan manfaat dengan sesuatu, lam yanfa'uhu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ada makhluk hendak memberikan hadiah misalnya lawan seseorang, berkumpul duit, berkumpul harta, berkumpul apa aja yang kemudian hendak diberikan kepada seseorang, maka hadiah baik harta apa aja inya kada kawa menguasai untuk memberikan kepada orang tersebut kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, seberatan makhluk tidak akan bisa pernah memudaratkan seseorang, membahayakan seseorang dengan sesuatu terkecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rancak kita baca dalam sebuah wiridan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi ya Allahumma mani'al lima apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi tidak ada yang bisa mencegah jika Allah yang memberikan. Kemudian tidak ada yang bisa memberikan jika Allah yang mencegahnya. Makanya kata Imam Syafi'i, kita hendak, aku hendak, ikam hendak, namun Allah kada berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Kita kada berkehendak, aku kada berkehendak, ikam kada berkehendak, namun Allah yang berkehendak, maka akan terjadi. Maka oleh karenanya disinilah kita bersama-sama meyakini bahwa segala sesuatu, ini kita pahami, segala sesuatu yang kita hadapi, baik yang bermanfaat, baik yang mudarat, baik yang buruk atau yang baik, maka seberatan itu berada dalam kekuasaan Allah. Ada sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mereka berkumpul yang kemudian bermusyawarah, bagaimana kalau kita senantiasa menjaga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab Sayyidina Ali ini adalah tempat sasaran di mana orang-orang yang membenci Sayyidina Ali, yang nantinya mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Kemudian pada saat mereka bermusyawarah seperti itu, Sayyidina Ali pun keluar dari rumahnya, melihat sahabat-sahabat beliau
apa namanya dalam apa namanya bermusyawarah. Ujar Sayyidina Ali, apa yang kalian musyawarahkan? Ya Sayyidina Ali, kami ingin menjaga pian agar pian tercegah dari pembunuhan, agar pian tercegah dari bahaya. Ujar Sayyidina Ali, apakah engkau menjaga dari langit ataukah orang-orang bumi? Artinya bahaya itu turun dari langit kan atau dari orang bumi? Ujarnya tentunya dari bumi, wahai Sayyidina Ali. Kalau dari langit ya kada mungkin kami akan menjaga pian, tentunya orang-orang bumi. Ujar Sayyidina Ali, tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali Allah sudah menetapkan dari langit. Yang kemudian Allah, kata beliau, menyuruh 2 malaikat untuk menjaga seseorang. Jadi setiap orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali kata Sayyidina Ali, sudah turun qadarnya, sudah turun ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu pun berlepas. Ini adalah ketentuan Allah. Tapi kalau misalnya ada yang membahayakan seseorang, kita mungkin pernah melihat kan di TV Bang pernah melihatnya, atau mungkin di YouTube atau apa, ada orang yang selamat dari mara bahaya. Ada orang selamat dari mara bahaya. Jadi kalau dilihat dari CCTV, kemungkinan kalau menurut akal kita itu orang itu pasti mati sudah. Misalnya tercegah dari tabrakan, atau misalnya pada saat itu ada gempa atau ada sesuatu yang gugur, kemudian pada saat mungkin beberapa detik inya balik gugur tempat tersebut, gugur apa namanya sesuatu tersebut. Nah ini namanya disebutkan kalau memang sudah Allah belum menetapkan seseorang itu meninggal dunia atau terkena sesuatu, maka orang tersebut akan tercegah. Makanya malaikat ini yang senantiasa akan menjaga orang tersebut. Makanya kata Sayyidina Ali, 2 malaikat akan senantiasa menjaga seseorang yang apabila datang mara bahaya, maka malaikat itu akan menghalaunya. Tetapi kalau sudah datang qadar, ketentuan Allah, malaikat pun akan berlepas. Nah, oleh karena itulah mereka yang senantiasa menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Sayyidina Habib Abdullah bin Haddad, wa yushtaratu li sihhati tawakkul. Syarat sahnya tawakal adalah alla ta'siyallah bisababi. Engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan sebab tawakal tersebut. Jangan kena sudah belajar tentang tawakal, berprasangka Allah, ini seberatan gawian Allah, itu salah. Kenapa? Ini aja maksiat, ini gawian Allah juga kan, gitu. Nah itu salah. Jadi kadang boleh kita menyandarkan sesuatu yang kada bagus, apalagi itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya di dalam keyakinan kita kada boleh kita menyandarkan sesuatu yang buruk kepada Allah. Misalnya ada yang kita lihat sesuatu yang buruk, babi misalnya, babi itu kan buruk. Pada hakikatnya Allah yang menciptakan, tapi kada boleh kita memadahkan Allah menciptakan babi, Tuhan babi, kada boleh kita kayak itu. Babi itu kalau dalam Islam sesuatu yang buruk, haram untuk dimakan. Lalu kita menyandarkan Allah menciptakan babi. Pada hakikatnya bujur aja, untuk pelajaran yang kayak ini sebenarnya itu namanya pada hakikatnya bujur aja. Tapi kita pada boleh berbicara sembarangan yang kemudian kita padahi Allah menciptakan babi. Pada hakikatnya bujur aja, tapi kada boleh kita menyuarakan. Seperti misalnya ada orang mengambil barang orang lain tanpa hak, lalu kita madahkan, oh itu Allah juga yang mengambilnya. Kada boleh kita kayak itu, kan pencuri. Kada boleh kita madahkan, ini Allah juga nampak seberatan Allah mendatang. Nah ini kada boleh. Nah maka oleh karena itulah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam garing, ujian Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin. Tatkala aku garing, ujian Nabi Ibrahim, Allah yang menyembuhkan. Jadi Nabi Ibrahim menyandarkan sesuatu yang buruk berupa garing. Jadi garing itu sesuatu yang buruk
yang kemudian disandarkan kepada beliau sorangan. Kemudian tatkala kesembuhan, wa idza maritu fa yashfin. Namun tatkala aku sembuh, Allah yang menyembuhkan. Jadi aku garing, Allah yang menyembuhkan. Makanya kata ulama, kalau kita hendak berobat itu kada boleh, kata ulama, menurut keyakinan kita obat yang menyembuhkan. Tapi dalam hati kita Allah yang menyembuhkan. Kalau boleh kita menyandarkan misalnya, oh nyaman dokter itu, nyaman tabib itu, nyaman tukang urut itu, tidak menyembuhkan, kada boleh. Pada hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Itu mereka adalah sebagai perantara aja. Maka oleh karenanya disinilah kita bersama-sama untuk bertawakal kepada Allah, kada boleh menyandarkan maksiat lawan Allah. Artinya kita tawakal, ini kan kita pasrah diri lawan Allah, yang kemudian kita bermaksiat, ini Allah juga binya, kada boleh kayak itu. Makanya hal-hal yang baik harus kita sandarkan kepada Allah. Wa antastantiba manahaka anhu, engkau harus menjauhi apa yang Allah larang. Makanya kan diturunkan para rasul, utusan-utusan Allah, agar mereka menerangkan kepada manusia mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh digawi, mana yang kada boleh digawi, agar keselamatan bagi kita di dunia akan kita dapatkan, yang kemudian keselamatan di akhirat juga akan kita dapatkan. Sebab kehidupan kita bukan hanya berhenti di dunia aja, tetapi masih berlanjut kelak di akhirat. Sebab apa-apa ketaatan yang disuruh oleh Allah kemudian disampaikan oleh para rasul sampai pada kita sampai saat ini pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Kemudian apa-apa yang dilarang oleh Rasul berupa keharaman, berupa sesuatu yang dicegah oleh para Rasul, yang di dalamnya terdapat murka Allah berupa maksiat misalnya, maka di dalamnya pasti akan memudaratkan lawan kita. Pasti akan memudarat bagi kita, bahaya bagi kita. Misal ada barang halal seperti ayam, sumbernya halal. Menurut syariat halal, kemudian kita makan, maka akan bermanfaat bagi kita, akan membuat sehat bagi kita. Yang kemudian ada binatang yang diharamkan oleh Allah seperti babi tadi. Ketika Allah haramkan, yang kemudian kita makan, maka akan memudaratkan bagi kita. Maka oleh karena itulah apa aja yang Allah halalkan, atau bisa pekerjaan ketaatan, apabila kita gawi maka akan memberikan manfaat bagi kita. Sebelum kita berada di alam barzah, di dunia ini akan merasakan manfaatnya. Sama halnya dengan sesuatu yang haram. Amunnya kita gawi, maka sebelum kita meninggal dunia atau berada di alam barzah, kita akan merasakan mudarat, akan merasakan bahaya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh keharaman sesuatu yang diharamkan oleh Allah seperti berzina. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat zina ini. Jadi gawian zina ini Allah katakan di dalam Al-Qur'an bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan fahisyah, yaitu pekerjaan yang sangat keji. Apabila seseorang menggawinya, maka ia akan dimiskinkan. Artinya ada harapan sukses di dalam gawiannya. Meskipun ada orang ketujuh berzinah misalnya, lalu rezekinya lancar aja, pasti rizkinya kada harapan bermanfaat baginya. Artinya apa? Inya berat untuk bersedekah, berat untuk mengeluarkan zakat, berat untuk menolong orang lain, berat untuk memanfaatkan yang disandarkan kepada agama. Maka ia akan menggunakan kepada sesuatu yang haram. Nah, maka oleh karena itulah disinilah kita bersama-sama, mari kita laksanakan apa yang menjadi ketaatan bagi kita, yang diwajibkan kepada kita, dan apa-apa yang dilarang mari kita jauhi bersama. Kemudian engkau mengerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, mu'tamidan fi jami dzalik alaihi wa musta'inan bihi wa mufawwidan ilaihi. Artinya menyandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon pertolongan lawan Allah, wa mufawwidan ilaih, dan berpasrah diri lawan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada ketaatan, mari kita bersama-sama memohon agar di dalam melakukan ketaatan itu mendapatkan hidayah, istiqomah,
Yang kemudian kita minta tolong lawan Allah agar dimudahkan, dilancarkan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah majelis yang ulun muliakan dan dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama memahami sedikit tentang tawakal tadi. Artinya berpasrah diri lawan Allah, namun jangan sampai kita jadikan sebab tawakal itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah berupa ketaatan, mari kita gawi. Apa yang dilarang oleh Allah, mari kita jauhi. Jangan sampai kita menyandarkan sesuatu yang buruk lawan Allah, namun sandarkanlah segala sesuatu yang baik itu kepada Allah, dan sesuatu yang buruk itu dari kita seberatan. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari dari kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik yang sehingga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidaru Muhyiddin bin Sulyan Samasturu usulihi wa furuhihim. Inna Allah yaghfiru wa yarhamu man yu'adid fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam